nah partisipasi yang sana ya untuk kemajuan. Nah selama ini kita tidak bisa menghindar dari untuk tahun ini ya. Saya sangat memberikan apresiasi kepada anak-anak OSIS yang saat ini dalam situasi seperti ini. Halo semuanya, selamat datang kembali dalam tayangan Kasisma. Nah kali ini kita mau wawancarai bukan siswa, bukan alumni, tapi salah satu wakase kita di SMA Negeri 2 Mengui. Selamat pagi Pak Rake. Selamat pagi Oke, semuanya. gimana sehat Pak? Astungkara. Sehat, selalu sehat ya. Mudah-mudahan sehat, terus karena kita lagi di zaman yang seperti ini, mudah-mudahan semuanya sehat Pak De ya. Nah Pak De, kali ini kita pengen berbincang-bincang sedikit mengenai bagaimana sih sekolah kita ini di masa pandemi yang aktifnya luar biasa, yang semuanya itu berangkat dari program-program kehiswaan kan begitu ya Pak De ya? Iya, oke. Pak De sendiri di Wisma sudah berapa lama Pak De jadi guru di sini? Kalau saya di Wisma dari tahun 2002. 2002 itu dari awal berdiri ya? Awal berdiri, jadi cukup lama lah. Cukup lama, udah lama banget padahal sebenarnya ya. Bukan cukup lama lagi. Oke. Terus awalnya karirnya kan nggak mungkin langsung jadi wakase nih. Apa dulu awalnya guru olahraga ya? Ya, saya faknya memang guru olahraga. Jadi waktu itu kepala sekolahnya yang pertama Pak Nengah Murno, saya masih jadi guru olahraga. Nah setelah itu kita sekarang sudah punya lima kepala sekolah. Saya sudah melayani 4 kepala sekolah. Oh, artinya dari yang kedua ya, dari Pak Suwardana berarti betul, menjadi betul, wakasek. Ya. Nah, selama menjadi wakasek di 5 generasi kepala sekolah yang berbeda gitu ya. Bagian mana sih yang paling menjengkelkan dari seorang wakasek? Karena kan kebanyakan di luar berpikirnya jadi wakasek itu enak, jadi wakasek itu jabatan yang istimewa. Sebenarnya jabatan wakasek itu apa sih pekerjaannya, Pak Di? Sebenarnya semua pekerjaan itu ada plus minusnya, ada suka dan dukanya. Tetapi kalau saya menikmati jadi kesiswaan itu kita menangani biasanya di kesiswaan itu menangani anak-anak yang bermasalah, kita menangani anak-anak yang punya problem seperti itu. Di samping itu juga di kesiswaan itu menangani kegiatan-kegiatan yang sudah disiapkan baik program sekolah maupun dari program OSIS seperti itu. Itu yang kita yang ditangani. Ya. Berarti OSIS sendiri itu ada di bawah wakasek siswaan ya langsung ya. Betul. Artinya, nah selama ini kan kita selama ini kan dulu offline nih Pak De. Ya, offline tiba-tiba sekarang corona. Nah itu apa beda yang paling signifikan yang Pak De rasakan dalam menangani masalah kesiswaan? Sebenarnya yang signifikan sekali, makanya untuk tahun ini ya saya sangat memberikan apresiasi kepada anak-anak OSIS yang saat ini dalam situasi seperti ini saya masih bisa menyaksikan kegiatannya full ya, seperti konten YouTube hampir setiap hari saya baca itu. Jadi sebenarnya bukan karena situasi ya, tapi kemauan sebenarnya. Kemauan. Mungkin situasinya dulu baik-baik saja, tetapi kemauannya belum tergali atau yang mengkoordinir kurang. Ya, sekarang mungkin malah lebih aktif sekarang. Ya, kegiatannya lebih banyak ya. Jadi YouTube setiap hari, mungkin YouTube dulu sebulan sekali. Sekarang sudah setiap hari. Lalu musim seperti ini masih anak-anak berkarya. Makanya saya apresiasi untuk anak-anak dan pembina-pembina OSIS ya. Jadi terima kasih. Apresiasi sekali. Nah, dulu itu kan posisinya ketika offline Pak De bisa langsung berhadapan sama siswa. Namanya menghadapi tadi yang Pak De bilang siswa bermasalah dan sebagainya. Nah, sekarang ketika sudah online gimana nih caranya menangani? Lebih susah atau lebih sebenarnya kalau kita menangani yang offline sebenarnya lebih gampang. Lebih gampang ya. Jadi misalnya anak-anak melanggar, ya kita tegur langsung. Anaknya rambutnya panjang, kita suruh potong langsung. Nah, kita langsung action di tempat. Misalnya kalau kita bantu cukur mungkin seperti itu. Nah, sekarang anak-anak yang melanggar itu
cuma Nggak bisa bisa. kita ingatkan saja. Iya, benar. Artinya lebih cerewet lah di kesiswaan dan pembina OSIS yang lain lebih cerewet menyampaikan karena kita tidak bisa kontak langsung dengan siswanya. Iya. Jadi pekerjaan tambahan lah. Tambahan, Mungkin pembina OSIS kita koordinasi dengan guru BK kalau ada yang bermasalah yang urgent yang harus ditangani ya kita kunjungan rumah. Iya, seperti kunjungan itu. rumah. Jadi Jadinya memang sangat berbeda. Berbeda ya dengan yang untuk offline. Nah, yang kita garis bawahi saat ini di Kasisma kan kita udah berapa kali nih undang-undang siswa berprestasi tuh. Iya, betul. Selama pandemi pun mereka tidak berhenti berprestasi, Iya, artinya betul, di sekolah ini pun juga tidak berhenti kita membuat kegiatan. Pak De sebenarnya awalnya itu memang karena desakan kepala sekolah atau memang dari Pak De sendiri merasa bahwa bisa nih kayaknya dilaksanakan apa gimana? Sebenarnya kita koordinasi ya ke kepala sekolah, kesiswaan dan pembina OSIS. Jadi kita juga mendapatkan undangan untuk lomba seperti itu kita masih pilah-pilah. Ya kayaknya ini karena berhubungan dengan dana masalahnya ya. Seperti sekarang ini pendanaan di sekolah sangat minim. Jadi bagaimana kemauan siswa kalau ingin maju sekarang dah dibuktikan dengan siswa yang ingin maju walaupun dengan biaya sendiri dia maju itu yang kita sangat salut sekali karena keterbatasan dana di mana-mana sekolah sekarang mengalami hal yang hampir sama. Sekarang makanya tergantung masing-masing orang tua anaknya sendiri kalau ingin maju ya maju dengan dana sendiri. Di samping juga sekolah kadang-kadang ada dana untuk membantu di siapa mungkin konsumsinya dan sebagainya. Pendaftarannya gitu seperti itu masih bisa kita alokasikan dananya. Nah, itulah dana yang datang dari orang tua ya Pak Dea, yang orang tua yang selama ini. Jadi sebenarnya dana kemana arah dana partisipasi ya ke sana ya, untuk kemajuan kita juga. Betul. Nah, selama ini kan kita sudah mengadakan tetap jalan nih 17-an tahun lalu tetap ada, April tetap ada selalu itu. Itu gimana kiat-kiatnya dalam menangani? Karena kan pada tahu ini online, tapi kita harus tetap pengen berkarya. Itu gimana menyiasatinya waktu itu? Kembali lagi seperti yang tadi kita tetap berkoordinasi tapi dengan dana yang minim bagaimana kegiatan itu tetap jalan. Nah, itu pintar-pintarnya makanya saya sampaikan saya sangat salut sama anak-anak ya. Jadi dananya minim tapi kegiatan lancar seperti itu. Ya saya karena kenapa sokongan semua ya terutama Ibu Kepala Sekolah, Kasubag TU, kesiswaan dan staf yang lain begitu juga dengan pembina OSIS kita berkoordinasi ya akhirnya terlaksana. Ya walaupun dalam bayangan kita mau cari dana di mana tetapi akhirnya terlaksana dan sukses seperti itu ya. Itulah kehebatan anak-anak kita ya semua koordinasi satu dengan yang lain tidak boleh berdiri sendiri. Benar artinya ini sekolah yang dasarnya dari sistem dan orang-orangnya tim-tim ya Pak ya, jadi tidak mungkin bisa sendiri-sendiri. Nah sekarang Pak Des selaku Wakasek Kesiswaan gitu melihat siswa kita yang setiap kali kita ngadain lomba itu keikutsertaannya hampir 90% gitu. Itu gimana perasaannya padahal lagi pandemi tapi bisa nih jalan semuanya ikut terlibat semuanya. Ya, makanya kami dari lembaga sebenarnya sangat terima kasih sekali terutama kepada orang tua yang mendukung anaknya dengan situasi seperti ini, anak-anak juga begitu juga dengan lembaga sekolah ya. Setiap ada kegiatan kita utamakan untuk ikut. Ya, dan hasilnya sangat memuaskan. Iya, benar. Pasti usaha tidak mengkhianati hasil ya, istilahnya seperti itu. Jadi ya artinya kerjasama tim itu terutama orang tua yang mendukung, memfasilitasi, jadinya koordinir dengan sekolah. Akhirnya ini yang harus kita tunjukkan. Apalagi di musim seperti ini. Ya dukungan orang tua sangat-sangat kami butuhkan. Sangat-sangat dibutuhkan ya. Nah sekarang kita kan masih kita nggak tahu nih sampai kapan kita akan bisa PTM akhirnya. Betul. Nah untuk kedepannya apa kiat-kiatnya Pak D nantinya sebagai bidang kesiswaan kan ini soalnya sekolah dasarnya kan siswa nih pasti basicnya dari sana semua. Nah bagaimana kiat-kiatnya Pak D menghadapi kegiatan ke depan akan seperti apa? Bagaimana apa pertimbangan-pertimbangannya? Kenapa terus mengadakan kegiatan padahal lagi masa pandemi? Nah itu. Ya kiat-kiat kedepannya kita tidak bisa menghindar dari globalisasi ya, kemampuan IT tidak bisa menghindar. Jadi kita pergunakan situasi itu dengan sumber daya yang ada. Jadi kita bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang untuk mensosialisasi kan kegiatan-kegiatan apa yang akan kita lakukan. Jadi
lebih banyak di dunia maya lah. Karena ke sekolah sudah tidak boleh. Jadi mungkin banyak sumber daya kita yang masih muda-muda, yang masih kompeten di bidang itu, terutama yang menguasai IT, itu yang kita maksimalkan untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan kita, dan selama ini sudah berjalan dengan baik. Oke, siap. Nah, Pak De, sekarang yang terakhir, minta tolong dong dikasih pesan-pesan nih buat adik-adik di rumah yang lagi nonton, yang mungkin kemarin-kemarin masih malas ikut kegiatan, yang masih, aduh nggak usah aku deh, yang lain deh, atau gimana deh. Kan kita kadang kesulitan di sana ya, ada siswa yang tidak mau sama sekali aktif dalam mengikuti kegiatan. Nah, bagaimana pesannya Pak De sebagai wakil siswaan kepada mereka? Terima kasih. Jadi untuk anak-anak semua ya, di dalam keadaan seperti ini bukan tidak bisa, sekarang mau apa tidak gitu aja sebenarnya. Jadi bisa dibuktikan dengan kemarin setiap kita mengadakan lomba-lomba kelas itu, ya semakin ke belakang semakin sedikit persentasenya yang tidak ikut. Kan begitu. Itu membuktikan bahwa keantusiasan anak-anak cukup, tapi tetap harus ada peningkatan. Mungkin kemarin sudah 85%, untuk tahun ini 95% seperti itu. Jadi tetap peningkatannya. Saya harapkan anak-anak, mari kita bersama-sama. Ini sekolah ini milik kita semua, walaupun keadaan di rumah, tetapi Anda masih di sini. Jadi mari kita bersama-sama ikuti apa program-program yang sudah disiapkan. Semua itu sifatnya positif banget ya. Jadi kita bisa menggali diri. Oh, ternyata saya punya potensi di sini selama ini tidak pernah tergali. Ya, kemarin siapa yang menyangka ada yang bisa. Saya sangat salut sekali, sampai sekarang saya simpan videonya cara meminta anak perempuan itu ya, siapa Benar Muswaka. Ya, Benar Muswaka itu saya simpan itu, siapa tahu nanti kelak saya membutuhkan itu akan saya putar kembali. Itu kan luar biasa. Kalau nggak dipaksa lewat lomba nggak akan kelihatan. Dan hasilnya luar biasa, memuaskan sekali. Iya, ya, setelah saya cerita-cerita teman-teman, saya setel, oh ternyata seperti ini orang Muswaka itu ya, seperti ini orang Muswaka. Yang jadi ilmunya sangat luar biasa. Jadi saya pun mengalami, dan mungkin kalau sekarang saya disuruh seperti itu sudah bisa, karena melihat tutorial video itu. Saya simpan itu. Ada dua video yang saya simpan. Saya bandingkan yang juara 1 itu luar biasa. Jadi itu potensi-potensi yang selama ini tidak kelihatan. Setelah diadakan baru muncul itu. Oh, ternyata dia punya kemampuan di sana. Mari sama-sama kita gali potensi kita yang tidak kelihatan biar menjadi nyata seperti itu. Siap, terima kasih banyak Pak De. Terima kasih sudah bersedia ngobrol sama kita, supaya nggak katakan cuma siswanya aja. Nah, ini ada sebagian dari orang-orang yang aktif di belakangnya, sehingga membuatkan bahwa adalah ruang untuk kita berkreasi, biarpun dalam kondisi yang pandemi seperti ini. Terima kasih banyak ya Pak De. Semoga semangat terus, nanti bikin program-programnya semakin inovatif ke depannya untuk seluruh komunitas SMA Negeri 2 Mengui. Siap. Baik, terima kasih banyak Pak De. Itu saja untuk episode Kasisma kali ini. Kita ketemu lagi dalam Kasisma berikutnya. Bye. Selalu sehat ya. Mulai sehat karena kita lagi di zaman yang seperti ini. Mulai dana kemana, dana partisipasi ya ke sana ya, untuk kemajuan kita juga. Nah, selama ini kan kita sudah mengadakan tetap jalannya 17-an tahun lalu tetap ada. Kita menangani biasanya di kesiswaan itu terlaksana dan sukses seperti itu. Ya itulah kehebatan anak-anak kita ya, semua ya koordinasi satu dengan yang lain. Tidak boleh